Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita di hari ini masih bisa bernafas, masih bisa melanjutkan aktivitas hidup di dunia untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri menyambut kematian kita, menyambut hari masa depan abadi di surga kelak insyaallah taala. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan selalu takwa kita kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa, sungguh menang orang-orang yang bertakwa, dan kemenangan itu adalah bebas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Siapa yang dibebaskan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang menang. Itulah kemenangan yang hakiki. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan seseorang di hari kiamat kelak. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Di dunia ini banyak sekali perkara-perkara yang kita saksikan dan kita alami sendiri, kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, hampir-hampir kita tidak percaya tapi terjadi. Dan ini benar sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, penuh muslihat, penuh trik, penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, ini dulu pernyataan Nabi, akan datang kepada manusia, berarti di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada zaman itu, di mana tahun-tahun penuh dengan tipuan, bulan-bulan penuh tipuan, hari-hari penuh tipuan. Artinya apa? Tipu menipu itu terjadi di mana-mana, marak terjadi, tidak hanya di level bawah sampai ke level yang paling tinggi. Semua manusia hampir mengalami itu, ditipu atau menipu. Itulah tahun di mana kita berada. Itulah akhir zaman, di mana di antara tandanya Rasul mengatakan yusaddiqu fihal kadhib, penuh keterbalikan. Orang yang berdusta malah dianggap jujur. Wa yukadzibu fiha shadiq, sebaliknya orang yang jujur dianggap dusta. Inilah zamannya, inilah zaman kita, di mana orang-orang yang jujur, yang membawa agama ini, mengemban Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan pesan dan nasihat kepada ummah, akan tetapi dianggap sebagai pengkhianat, dianggap mengancam eksistensi keberadaan umat manusia, dianggap melanggar hak manusia, dianggap merongrong keamanan dan stabilitas politik dan lain sebagainya. Padahal mereka orang-orang yang ingin memberikan kebaikan bagi umat, pencerahan bagi umat. Orang yang semestinya dipercaya malah dianggap pendusta, malah dianggap sebagai orang-orang yang berbahaya, dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang semua tuduhan itu adalah palsu, tuduhan-tuduhan yang penuh tipuan, tipu muslihat semata. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Tapi sebaliknya, orang-orang yang jelas-jelas pendusta, orang-orang yang hanya bermain di politik, yang mereka hanya mengejar dunia, yang mereka tidak peduli dengan akhirat, karena memang tidak beriman kepada akhirat, mereka tidak takut kepada Allah. Jangankan kepada aturan-aturan manusia, aturan Allah pun dilanggar. Maka orang-orang yang seperti ini justru dipercaya, justru dianggap jujur, justru dianggap pahlawan, justru dianggap sebagai pembela hak-hak manusia dan lain sebagainya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Inilah kita berada di zaman itu.
Rasulullah sudah mengisyaratkan, Rasulullah sudah mengingatkan akan datang zaman itu, ternyata kita yang mengalaminya. Kemudian ciri yang lainnya, wa yu'tamanu fiha al-khain. Orang-orang yang berkhianat justru diberi amanah. Orang-orang yang berkhianat tidak takut berdusta, tidak takut untuk melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak manusia, diberi kepercayaan, diberi kedudukan, diberi tugas atau tanggung jawab yang berat sebagai pemimpin dan sebagainya. Kita lihat bagaimana korupsi di negeri ini dan di negeri yang lain terjadi di mana-mana. Itulah pengkhianat-pengkhianat yang mereka dipercaya padahal pengkhianat, mereka diberi kedudukan padahal pengkhianat, padahal sudah jelas-jelas orang yang berkhianat tapi tetap diberi kedudukan. Itulah zamannya. Inilah kita berada di sana. Kita berada di zaman itu. Kita berada di zaman di mana para pengkhianat dipercaya. Sebaliknya, wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur dianggap berkhianat. Tidak diberi posisi sama sekali, tidak diberi tempat. Bahkan mereka akan dihapus dari peredaran. Nama baik mereka dicoret. Mereka akan segera dilumpuhkan. Tidak boleh muncul di tengah-tengah manusia. Itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Inilah harinya, inilah masanya. Kemudian ciri berikutnya Nabi menyebutkan wa yantiqu fiha ruwaibidah. Di zaman itu akan berbicara ruwaibidah. Akan berbicara ruwaibidah. Qila wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Orang yang remeh, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang tidak berilmu, minim ilmu agama, tapi berani berbicara dalam urusan umum, urusan masyarakat, urusan bangsa dan negara, urusan politik, sosial dan budaya. Siapa yang berbicara di antara mereka? Rata-rata orang yang tidak mengenal agama, rata-rata orang yang hanya menjadikan agama sebagai kedok. Rata-rata mereka mengaku sebagai pembela Islam, tapi kenyataannya mereka membela kepentingan pribadi atau golongan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita berada di zaman seperti ini. Maka bagaimana langkah kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di zaman yang seperti ini? Di antara perkara yang harus kita waspadai dan harus kita antisipasi adalah jangan sampai kita termasuk pelaku yang dikatakan oleh Nabi itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang membenarkan pendusta, mendustakan orang yang jujur, percaya kepada pengkhianat dan menganggap orang yang terpercaya sebagai pengkhianat. Jangan sampai kita menjadi pelakunya. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita menjadi korbannya. Kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah tertipu, jangan mudah dikibuli, jangan mudah percaya dengan siapapun yang berbicara. Dan ini semuanya tentu saja dengan satu syarat, yaitu ilmu. Ilmu akan membedakan antara hak dengan batil. Ilmu akan membedakan antara hak dengan batil. Walaupun seorang mukmin yang berilmu bisa saja ditipu, tapi seorang mukmin yang berilmu tidak akan bisa ditipu dua kali. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi nazzala al-furqana li'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Al-Quran disebut Al-Furqan oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Furqan artinya membedakan antara hak dengan batil. Ini artinya apa? Kalau kita ingin membedakan antara hak dengan batil, kita wajib memahami Al-Quran. Kita wajib memiliki ilmu. Kita wajib mendalami agama ini dengan benar dan baik sehingga kita tidak mudah ditipu, sehingga kita tidak mudah menjadi korban apalagi menjadi pelaku. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, dan kita sadar di zaman kita ini tersebar kejahilan, dan itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
min asyratis saati, di antara tanda-tanda kiamat, anturfa'al ilmu wa yantashara al jahl, akan diangkat ilmu, an yurfa'al ilm wa yantashirul jahl, dan tersebar kebodohan. Jadi inilah zaman kita sekarang, kebodohan di mana-mana. Banyak orang Islam di negeri ini, tapi banyak sekali di antara mereka yang tidak tahu membaca Al-Quran. Itu baru membaca saja, itu bukti bagaimana kebodohan tersebar di mana-mana. Kalau membaca Quran saja tidak tahu bagaimana memahami isinya, bagaimana mereka mau bersabar duduk bersimpuh di hadapan ulama mengajarkan tafsir Al-Quran, sementara mereka tidak mau membaca Quran. Sekedar membaca Quran saja tidak mau, bagaimana mempelajari tafsirnya? Ini sangat jauh dari bayangan kita. Maka itulah yang terjadi, kebodohan tersebar di mana-mana, sehingga kaum muslimin menjadi korban. Kaum muslimin menjadi korban yang akan menjadi korban penipuan di berbagai sektor kehidupan, di berbagai bidang kehidupan. Kaum muslimin selalu menjadi pecundang. Sungguh sangat naif. Inilah kondisi kita, sangat ironi. Bagaimana kita di negeri yang mayoritas Islam, bahkan kaum muslimin terbesar di dunia, tapi kita dipecundang oleh orang-orang yang minoritas, wal'iyadzubillah. Berbeda halnya dengan negara kita sebelah, negeri jiron kita, yang kaum muslimin gak sampai 80%, tapi mereka memegang kuasa penuh. Mereka tidak bisa diatur oleh orang-orang minoritas. Berbeda sekali dengan kondisi kita. Inilah perkara yang mesti kita pikirkan. Bagaimana menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, bagaimana sebagai kaum muslimin yang memiliki kewibawaan. Itu semuanya ketika kita mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita semuanya berbondong-bondong menuntut ilmu, ketika kita peduli untuk membaca Al-Quran dengan maknanya, ketika kita mau memahami, mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan menjadi kaum yang jaya. Kita menjadi sumber peradaban dunia. Kekuatan kita tidak tertandingi. Dunia takut dengan kaum muslimin sebenarnya, tapi ketika kaum muslimin bodoh, tidak ada yang takut kepada orang yang bodoh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara bukti kita berada dalam ketertipuan, kita menjadi orang-orang yang ditipu, kita menjadi korban, adalah korban informasi. Media massa, cetak maupun elektronik, dikuasai oleh bangsa lain, dikuasai oleh satu kaum yang mereka menjajah Islam dan kaum muslimin. Dan ini pengalaman yang terus berulang. Tapi selalu kita menjadi korban, dan kita akan selalu menjadi korban. Maka di antara solusi, setelah kita mendalami ilmu agama, yang itu minimal, paling minimal kita tahu ilmu agama, berikutnya kita harus selektif dalam menimba informasi, selektif dalam membaca berita, selektif dalam mendengarkan informasi dari manapun asalnya. Bagaimanapun kita tidak mau menjadi orang-orang yang hanya mengikuti isu-isu murahan, di mana isu-isu sekarang dibuat memang untuk mengecilkan Islam dan kaum muslimin. Islam ditekan, kaum muslimin dituduh dengan berbagai tuduhan, sehingga banyak orang-orang Islam yang lahir belakangan kemudian takut dengan Islam. Mereka minder dengan Islamnya, mereka tidak bangga lagi dengan Islamnya. Mereka menganggap Islam ini hanya sekedar formalitas yang mengisi kolom di KTP saja. Mereka tidak peduli lagi dengan agamanya. Itulah yang kemudian akan menjadi kenyataan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Umat Islam akan dikeroyok dari berbagai penjuru, dikeroyok dari berbagai penjuru. Maka sahabat pun heran, ya Rasulullah, apakah kita kecil saat itu, sedikit saat itu sehingga dikeroyok? Yang namanya pengeroyokan pasti kelompok kecil dikeroyok oleh kelompok besar. Itu logika manusia mengatakan demikian. Maka sahabat pun heran, apakah kita kecil saat itu? La bal antum katsir. Tidak, bahkan kalian besar, kalian banyak. Walakinnakum, akan tetapi kalian kahutha isail, seperti buih di lautan, terombang-ambing, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Kalian tidak punya ilmu, kalian tidak punya pedoman dalam hidup. Kalian menjadi pembebek, pengekor, pembeo orang-orang kafir.
Yang dikatakan juga oleh Nabi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, kalian hanya membebek sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, dira'an bi dira'in. Jadi terus menerus kita hanya menjadi pengekor mereka. Kita hanya diatur, dikendalikan oleh mereka. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Kehinaan ini tidak berakhir kecuali kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada agama Allah. Kita kembali kepada kitab suci. Sebentar lagi Ramadan. Maka mudah-mudahan sebelum Ramadan kita bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Kita bertaubat, kita kembali kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Benar, orang menganjurkan untuk banyak mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan, tapi yang lebih diutamakan adalah membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan cukup 1 kali, begitu yang dinasihatkan oleh sebagian ulama. Tapi yang lebih banyak untuk ditekankan adalah memahaminya, mengerti kandungannya. Kalau sudah khatam 1 kali, berikutnya perbanyak untuk mendalami Al-Quran. Karena kalau kita tidak pernah mendalami Al-Quran, sampai mati juga tidak akan pernah paham. Sampai mati kita tidak menikmati firman Allah yang penuh dengan keindahan dan mukjizat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.